Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore. Selamat sore. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nika selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 12, untuk tetap dapat melakukan presentasi secara online untuk mempresentasikan ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Syifa Kiki, kedua Banu Mahmuda Hafiz, yang ketiga Sania Nabila, yang keempat Amanda Amalia Putri, kelima Nastiti Mutia Hafiz, keenam Ita Puji Lestari, ketujuh Devina Najwa Madani Irwansyah atau saya sendiri sebagai moderator, yang kedelapan Arifin Fauzan, yang kesembilan Muhammad Nur Hafiz Said. Masuk ke isi pembahasan ejaan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pengertian dari kaidah cara penggunaan tulisan dan tanda baca itu sendiri, fungsi penggunaan ejaan, penulisan kata atau aturan dalam penulisan ejaan yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Banu. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Apa sih ejaan itu? Dalam bahasa Indonesia, tentu saja ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta menggunakan tanda baca. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi ejaan. Yang pertama adalah fungsi ejaan sebagai pembuka dalam membuat tata bahasa, pembakuan dalam pembuatan tata bahasa supaya semakin bagus. Yang kedua, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Yang ketiga, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi bagus. Yang keempat atau yang terakhir, menggunakan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang teratur. Untuk selanjutnya, nah di sini ada penulisan ejaan dan contohnya. Yang pertama adalah huruf abjad. Nah, huruf abjad itu sendiri bisa diartikan sebagai aksara dalam tulisan yang terdiri dari anggota abjad atau alfabet dalam melambangkan bunyi atau bahasa. Nah, bisa dengan kata lain, pengertian huruf abjad adalah kumpulan huruf atau aksara yang melambangkan bunyi-bunyi bahasa. Nah, contohnya adalah itu ada 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu huruf vokal atau huruf hidup. Huruf hidup atau huruf vokal merupakan suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Huruf vokal digunakan dalam bahasa tertentu untuk menggambarkan suara bunyi tanpa hambatan aliran udara dalam sistem lokal manusia. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu semua huruf kecuali huruf vokal. Huruf konsonan sendiri berjumlah 21 huruf. Huruf konsonan dapat digunakan pada awal, tengah, dan juga akhir kata. Huruf konsonan C, Q, X, dan Y tidak digunakan di posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Keempat huruf tersebut hanya digunakan di awal dan di tengah kata. Contoh pemakaian huruf konsonan di posisi awal, tengah, dan akhir kata. Huruf C di posisi awal, cakap, cak, dan cecak. Di posisi tengah, kecap, oceh. Di posisi akhir, acak. Contoh penggunaan K di posisi awal, Ka'bah,
kabar, kami. Di posisi tengah, paksa, rakyat, akrab. Posisi akhir, imsak, rusak, sontak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu huruf KH, NG, NY, dan SY. Di dalam huruf tersebut melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaan huruf diftong di awal kata yaitu ialah, aileron, autodidak, eigendom. Lalu di penggunaan huruf diftong pada posisi tengah kata yaitu balairung, taufik, geser, dan boykot. Penggunaan huruf diftong di akhir kata yaitu pandai, aula, saudara, survei, dan amboy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Dalam bahasa Indonesia, ada 4 gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Salah satu contoh penggunaan huruf konsonan dan gabungannya di posisi awal, tengah, dan akhir kata. Seperti contoh KH, posisi awal yaitu khusus, akhir, tarik. NG, posisi depan, ngarai, mengapa, barang. Bisa awal, tengah, akhir. NY, nyata, banyak. SY, syarat, musyawarah, arasi. Selain itu ada beberapa huruf konsonan lain yang digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti NG, NY, dan SY. Huruf konsonan ini dapat digunakan pada awal, tengah, dan juga akhir kata. Namun perlu diingat bahwa konsonan C, Q, X, dan Y tidak digunakan di posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Selanjutnya teruskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Mengenai huruf kapital ini, umumnya terdapat 2 kelompok huruf yang digunakan, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Nah, seperti contohnya yang digunakan untuk sebagai huruf awal kalimat, sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang, awal kalimat dalam petikan langsung, sebagai huruf pertama dalam penamaan agama, awal huruf nama bangsa atau suku dan daerah. Contohnya pada kalimat ini saya akan membacakan huruf awal kalimat, aku sedang makan. Nah, dalam contoh kalimat tersebut, kata aku hanya menggunakan huruf kapital. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nastiti Mutiavi. Saya akan menjelaskan ejaan tentang huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau kalimat. Selain digunakan sebagai penekanan pada unsur kalimat atau kata,
Huruf miring juga digunakan untuk memberi atau menjelaskan perbedaan yang ada pada suatu kalimat. Contoh penulisan misalnya rendah hati, besar kepala, panjang tangan. Contoh kata tersebut merupakan beberapa contoh dari kata majemuk. Huruf miring juga biasa digunakan dalam penggunaan bahasa asing pada karya yang menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh dari penggunaan huruf tebal dalam penulisan yaitu judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Judul makalah atau bab dalam sebuah karangan, bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi materi ejaan kali ini adalah ejaan merupakan keseluruhan peraturan penggambaran bunyi ujar suatu bahasa dan berhubungan dengan lambang satu ke lambang lain, baik penggabungan atau dalam pemisahan bahasanya. Aturan-aturan baku penulisan ejaan diantaranya yaitu penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan huruf tebal. Jadi dari materi ejaan yang kelompok kami sampaikan ini dapat menjadi ilmu baru untuk lebih memperhatikan ejaan-ejaan yang nanti akan menjadi tugas selanjutnya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau ditanyakan melalui anggota kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.